Halo kaum intelektual sekalian. Wow, 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 wow. Sepertinya video ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang, kelonjotan berjamaah. Video ini sangat berbahaya. Video ini bikin warga Konoha kebakaran jenggot. Jadi guys, saya tuh penasaran ya, kenapa orang Iran sekarang ini mayoritas beragama Islam? Sementara dulu Iran itu mayoritas Zoroaster. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa gitu ya? Kok bisa mereka menerima agama Islam? Apakah karena orang Arab zaman dulu menginvasi Iran? Apakah karena agama Islam zaman dulu itu disebarkan dengan damai? Apakah disebarkan dengan invasi? Ya, saya cuma bertanya ya, saya tidak menyimpulkan ya. Kemudian, kenapa sekarang ini Iran itu kalau saya perhatikan itu mereka berpegang teguh pada agama. Sementara kalau kita lihat zaman sekarang ini, nggak ada satupun negara republik yang berlandaskan agama. Tapi Iran ini beda sendiri gitu. Ya, mereka berlandaskan agama. Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, di zaman Zoroaster, ya ketika orang Iran itu menganut yang namanya Zoroaster, agama leluhur mereka, kalau di Konoha itu seperti agama lokal ya. Mereka sangat damai gitu ya, tidak membenci negara lain, tidak membenci Israel, ya, tidak membenci Amerika dan sebagainya. Lalu kenapa sekarang mereka ini membenci gitu? Apakah justru agama yang sekarang ini menyarankan untuk membenci? Bukankah agama itu mengajarkan kedamaian, lalu kenapa sekarang jadi membenci gitu? Ini semacam pertanyaan yang masuk ke pikiran saya gitu ya. Yang terus saya pikirkan gitu. Ini keresahan saya pribadi gitu ya. Kemudian selain itu, konon katanya ketika agama disebarkan di Iran itu menggunakan jalur damai gitu ya. Menggunakan diplomasi dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini benar atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi video ini saya akan bongkar ya, tapi disclaimer on ya. Semua yang saya katakan di video ini by data, by fakta. Ada sumber gitu ya. Ada sumber yang ilmiah gitu ya, bukan cuma omon-omon gitu. Jadi di antara sahabat yang nonton video kalau misalnya mau bantah, bantah pakai data. Jangan cuma omon-omon ya. Saya tuh sering dikata-katain, "Sok tahu lu, tahu apa tentang agama?" Ya, harusnya yang mengerti agama itu adalah pemuka agama. Apakah cuma pemuka agama yang ngerti agama? Enggak. Menurut saya pribadi enggak. Justru kalau saya perhatikan zaman sekarang pemuka agama itu enggak semuanya, tapi ya disclaimer on ya. Mereka cuma mengejar amplop gitu ya. Kemudian mereka juga ceramahnya itu aja gitu ya. Enggak semuanya, tapi ya disclaimer on ya. Kemudian kalau mereka ceramah itu ya enggak jauh dari membenci Israel ya, membenci Amerika dan sebagainya ya, membenci Oten dan lain sebagainya. Jadi itu aja terus yang diputar-putar. Jarang kalau saya perhatikan di Konoha itu pemuka agama yang bicara tentang sains ya, seperti yang ada di zaman Persia gitu ya, seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pemuka agama dalam umat muslim sekarang ini jarang seperti Ibnu Sina gitu, Ibnu Rus dan lain sebagainya? Apa alasannya? Apakah karena dipengaruhi oleh ajaran agama itu sendiri? Apakah karena peradaban muslim itu sudah runtuh tanpa kita sadari? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Disclaimer on, saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya, tapi saya bahas dari sudut pandang yang paling logis, yang jarang dibongkar oleh konten kreator di luar sana. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah agama Islam disebarkan di Iran itu menggunakan jalur damai? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Ternyata pada faktanya, setelah wafatnya Nabi, maka orang-orang Arab mereka menyebarkan yang namanya kekuasaan mereka ke Jazirah Arab. Jazirah Arab itu termasuk Iran ya, atau bertentangan dengan Arab Saudi. Nah, orang-orang Arab Saudi itu saat itu mereka bersatu ya, antar suku mereka bersatu. Mereka menyebarkan yang namanya faham khilafah. Nah, awalnya itu tuh ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah serangan ini menggunakan senjata? Apakah menggunakan doa gitu? Apakah menggunakan omon-omon gitu? Apakah menggunakan kekerasan gitu? Apakah menggunakan pedang gitu? Ya menggunakan pedang dong. Masa menggunakan doa? Nggak mungkin ya kan?
Masa cuma berdoa terus Iran runtuh gitu atau Persia runtuh? Zaman itu masih Persia bukan Iran ya. Menggunakan pedang dong. Perang orang itu, menginvasi gitu. Cuman di zaman sekarang ini ya banyak orang mengatakan bahwa oh nggak menggunakan pedang kok, menggunakan jalur doa gitu ya. Menggunakan jalur diplomasi. No. Itu tidak benar guys. Ya itu menurut data ya. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data. Kita ngomong by data, bukan opini ya. Jadi biasakan bicara by data, ya sumbernya dari mana gitu ya. Kenapa harus bicara by data? Karena data itu sudah diteliti ya, berulang-ulang kali diteliti gitu ya. Terus menerus diteliti, tidak hanya sekali diteliti. Jadi kalau opini pribadi itu kan pendapat pribadi, belum pernah diteliti gitu keasliannya apakah murni atau tidak. Itulah alasannya kenapa kita harus selalu menggunakan data, sumbernya dari mana gitu ya. Jadi pada saat Persia itu diinvasi, orang-orang Arab menginvasi menggunakan pedang, nggak menggunakan batu gitu ya, nggak menggunakan pasir ataupun menggunakan doa, enggak, menggunakan pedang coy. Kemudian bagaimana dengan agama? Apakah orang Arab itu menyebarkan agama dengan kekerasan gitu ya, menggunakan pedang gitu? Jadi setelah saya riset, ternyata enggak. Mohon maaf bagi yang terviewnya, enggak menggunakan pedang guys, tapi menggunakan ekonomi. Lah kok bisa? Jadi gini ceritanya. Pada saat Arab Saudi menginvasi Persia, sebenarnya kondisi daripada Persia saat itu sudah setengah hancur lah, seperti sekarang ini ya, seperti Iran sekarang ini. Kenapa? Karena saat itu Persia sudah kelelahan perang dengan Romawi. Mereka perang sampai 25 tahun lebih ya, lama banget. Sehingga apa? Sehingga mudah ditaklukkan oleh orang-orang Arab. Tujuan daripada orang Arab menaklukkan Persia itu adalah menyebarkan khilafah dan menyebarkan pengaruh gitu ya. Karena orang Arab melihat Persia itu sangat dekat dengan Arab ya. Itu kan tetangga daripada Arab. Jadi kalau ada apa-apa ya harus menguasai perbatasan dong ya. Jadi zaman dulu seperti itu guys, saling menginvasi satu sama lainnya. Agak mirip-mirip seperti perang suku ya. Kemudian setelah diinvasi, ternyata setelah Arab Saudi menginvasi Persia, mereka nggak disuruh masuk ke agama Muslim, guys. Enggak. Gimana caranya? Caranya itu dengan menggunakan jizyah. Jadi, makanya saya katakan menyebarkan agama di Persia zaman dulu itu bukan menggunakan pedang. Ya, untuk menaklukkan pemerintahannya menggunakan pedang ya. Militer, pedang. Tapi untuk menyebarkan agama enggak. Ekonomi ya. Menggunakan jizyah. Ada faktanya ya, ada datanya ya. Jadi semuanya saya katakan di video ini ada fakta dan datanya. Ya, kalau mau bantah, bantah pakai data ya. Bantah pakai fakta. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa menggunakan jizyah? Karena itu lebih menguntungkan gitu. Sebenarnya, kalau boleh jujur, orang Arab itu ketika menginvasi Persia, mereka nggak terlalu pengen Persia itu masuk ke agama Islam. Kenapa? Apa alasannya? Ya karena kas mereka jadi ini dong, jadi berkurang gitu. Jadi zaman dulu itu ada pengecualian gitu ya. Kalau lu nonis, ya lu bayar jizyah. Besar itu apanya pajaknya. Ya. Kemudian orang-orang Persia saat itu ya berlomba-lomba masuk Muslim. Karena apa? Karena daripada bayar jizyah ya kan, mending masuk aja gitu ya. Apakah karena kesadaran mereka masuk? Ada sebagian yang mengatakan, sebagian kecil mengatakan karena pengaruh daripada Sufi, pengaruh daripada pemuka agama, khotbah dan lain sebagainya, syiar, itu sebagian kecil ya. Sebagian besar itu karena faktor ekonomi guys. Jizyah, karena malas bayar jizyah, daripada bayar jizyah mending masuk aja deh gitu. Itu sebenarnya asal muasalnya pada faktanya ya. Jadi yang saya katakan ini berdasarkan data guys ya. Kalau mau bantah, bantah pakai data gitu ya. Bukan bantah pakai kekerasan gitu ya. Atau bantah pakai adu jotos gitu ya. Di Konoha itu kan dikit-dikit Sherlock ya. Sherlock tak parah nih ya. Jadi kita itu selalu menggunakan emosi kalau debat. Kita tuh nggak punya tradisi atau budaya debat. Budaya kita itu budaya adu jotos gitu ya. Kalau kita bicara sejarah itu, ya kita berharap sejarah itu menguntungkan pada kita gitu, pada agama kita. Kita tidak
mau mendengarkan sejarah yang pahit, nggak pernah tuh ya. Kita lebih suka dengan sejarah yang hoax ya, atau sejarah yang manis-manis gitu ya, yang ada gula-gulanya gitu ya, walaupun itu bohong. Kita nggak suka dengan fakta yang pahit, guys. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data, bantah pakai sumber ya. Jadi faktanya seperti itu, guys. Karena pengaruh daripada jizyah, untuk menghindari jizyah, sehingga masyarakat Persia yang saat itu menganut yang namanya Zoroaster, ya mereka berlomba-lomba masuk ke agama Muslim ya. Agak mirip-mirip seperti di Konoha. Apakah di Konoha itu menggunakan jizyah? Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Karena orang Indonesia itu anti kritik, guys ya. Sedikit saja kita kritik maka akan kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Jadi di Konoha juga tanpa kita sadari itu ya, secara halus ada semacam jizyah, guys. Apa itu? Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, nggak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini jarang dibongkar ya. Di video ini saya akan bongkar, guys. Jadi ternyata nonis itu kalau mau mendirikan rumah ibadah di mayoritas ya, biasanya mereka itu bayar jizyah secara halus. Seperti misalnya ya, ngasih duit puluhan juta sampai ratusan juta untuk kerukunan antar umat beragama. Jadi ada semacam organisasi ya, organisasi kerukunan antar umat beragama. Ini jarang dibongkar, guys. Ya, jarang berani yang bongkar ini. Hanya saya yang berani ngebongkar ini ya. Di Konoha ada jizyah, guys. Kemudian selain itu kalau kita perhatikan ada THR gitu ya. Yang nonis di Konoha itu kan biasanya ada THR itu ya. Daripada nanti diganggu ya, daripada nanti ada masalah, ya udah bayar aja deh gitu. Itu jizyah secara halus, guys, tanpa kita sadari ya. Ya, mendirikan rumah ibadah juga seperti itu, walaupun syaratnya sudah lengkap yang kemudian semuanya dokumennya sudah lengkap, yang izinnya sudah lengkap dan sebagainya, tapi kalau nggak bayar jizyah secara halus ya, jizyah itu dibayar ke kelompok kerukunan umat beragama, kemudian dibayar ke pemuka agama setempat, ya ormas-ormas yang paling berpengaruh. Sehingga apa? Sehingga direstui atau disetujui. Kalau nggak bakal disetujui ya. Walaupun dokumennya sudah resmi ya, walaupun surat-suratnya resmi, nggak bakal disetujui. Itu jizyah, guys, tanpa kita sadari. Zaman dulu, zaman Persia, jizyah itu kan difokuskan bagi yang nonis kan, yang tidak beragama Muslim kan. Supaya apa? Supaya mereka dilindungi gitu ya. Kalau mereka ibadah dilindungi gitu ya. Jadi nggak ada bedanya seperti kalau saya perhatikan ya. Cuman konsepnya yang beda gitu ya. Ya kalau di Persia zaman dulu itu terang-terangan, kalau di Konoha nggak, sembunyi-sembunyi gitu. Dan ini yang paling berpengaruh. Dari mana saya tahu? Ya dari riset lah. Saya tuh orang yang sangat penasaran gitu. Berapa orang yang saya tanya, orang yang mendirikan rumah ibadah, terutama rumah ibadah nonis itu, ya selalu seperti itu. Itu yang paling berpengaruh. Kalau misalnya pembangunan rumah ibadah itu dokumennya sudah lengkap, tapi jizyahnya nggak dikasih gitu ya. Bukan jizyah, kalau di Konoha itu kan nggak ada istilah jizyah sebenarnya, cuman diperhalus gitu ya. Ya maknanya sama sebenarnya ya. Jadi kalau kita sudah lengkap ya, tanda tangan lingkungan sudah lengkap, SKB 2 menteri sudah lengkap, sudah izin semuanya, tapi kalau ormas-ormas ya, kemudian pemuka-pemuka agama setempat nggak mengizinkan, maka nggak bakalan dibangun tuh ya rumah ibadah tanpa kita sadari ya. Tapi ini hanya di Konoha ya, nggak ada urusan dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu anti kritik, guys ya. Sedikit saja kita kritik, maka akan kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Jadi kalau di Konoha itu jizyah itu seperti uang preman bagi mayoritas gitu ya. Dalam kurung uang preman lah, uang keamanan gitu ya. Tapi kita sadari kita tuh seperti orang yang tidak beragama, guys. Ya, bahkan kalau saya perhatikan justru negara yang tidak peduli dengan agama itu lebih
manusiawi gitu ya. Di negara-negara sekuler kan nggak ada istilah seperti ini kan. Jadi kita lebih setan sebenarnya daripada orang yang tidak beragama. Negara kita itu lebih brutal sebenarnya dengan negara yang tidak beragama. Kita itu munafik tahu sebenarnya guys. Makanya pemuka-pemuka agama di Konoha itu selalu membenci yang namanya sekularisme. Tujuannya apa? Biar kita tidak ini ya lepas dari jijiah secara halus gitu ya. Itu tanpa kita sadari ya. Biar kita tidak jadi negara maju, maka pemuka agama di Konoha itu ngata-ngatain Amerika, ngata-ngatain semua, dikata-katain negara barat, dikata-katain ya. Padahal barat itu kan maju ya. Barat itu kan sangat sekuler ya. Makanya di Konoha sekularisme itu dikata-katain. Karena apa? Karena kalau kita jadi sekuler, maka peran daripada pemuka agama itu nggak terlalu dibutuhkan gitu ya, nggak berfungsi gitu ya, disingkirkan gitu ya. Maksudnya disingkirkan itu bukan dimusuhi, dibunuh dan sebagainya, bukan seperti itu, tapi ya tidak terlalu berpengaruh. Yang berpengaruh itu kaum intelektual. Jadi kalau kita jadi negara sekuler itu, maka kaum intelektual lah sebenarnya yang terdepan, bukan kaum pengemis jizyah. Kemudian selain itu, apa yang mempengaruhi kenapa Iran itu bisa mayoritas Muslim gitu? Karena Zoroaster itu agama lokal saat itu, ya agama daripada Persia itu tidak dilegitimasi oleh negara. Itu kesalahan daripada agama-agama lokal zaman dulu. Agama Zoroaster itu nggak masuk sebagai agama negara gitu ya. Maksudnya gini, ya, negara saat itu tidak mengurus ya apa agama resmi gitu ya. Jadi Zoroaster itu berpikir ya nggak apa-apa mau beragama aja, yang penting berbuat baik gitu ya, yang penting toleransi. Nah ternyata ini sangat berbahaya guys, sehingga Zoroaster itu punah. Ya tanpa kita sadari Zoroaster itu punah. Karena apa? Karena yang pertama itu karena faktor jizyah, disuruh bayar gitu, daripada bayar yang mending masuk agama aja gitu ya. Kemudian ya karena di negara itu nggak ada agama resmi gitu ya. Sementara di Persia, waktu Persia diinvasi itu ada agama resmi ya, agama Muslim saat itu yang resmi. Sama seperti di Konoha pada saat zaman Hindu-Buddha. Pada saat zaman Hindu-Buddha, apakah ada agama resmi gitu ya? Misalnya nih ya, negara atau misalnya nih kerajaan mengatakan agama resmi kita itu oh agama Hindu, Buddha, agama ini segala macam, nggak ada seperti itu ya. Jadi itu agama dijadikan agama kerajaan itu, tapi tidak ada semacam perjanjian gitu ya, tertulis gitu ya. Jadi itulah kelebihan daripada agama Islam ya. Jadi di Persia itu ada ya, zaman dulu itu ya, ketika diinvasi oleh orang-orang Arab itu ada agama resminya gitu ya. Sehingga agama ini dibantu oleh negara gitu ya. Jadi agama ini kuat secara politis kalau ada undang-undangnya gitu ya, ada aturannya, kalau dilindungi oleh negara. Sementara Persia saat itu tidak memikirkan sejauh itu sebelum diinvasi oleh negara-negara Arab. Mereka nggak memasukkan agama Zoroaster itu sebagai agama negara, enggak. Ya, sehingga apa? Sehingga Zoroaster itu punah. Lalu bagaimana dengan di Konoha? Ya, Konoha juga sama. Kenapa agama-agama lokal itu seakan-akan punah gitu ya? Seperti agama Parmalim ya, kemudian agama Kaharingan, ya, agama Sundawiwitan dan sebagainya. Kenapa hampir punah? Apa alasannya? Padahal itu kan agama daripada leluhur kita kan. Kita tuh sebenarnya kalau boleh jujur ya, kita tuh durhaka sama leluhur kita. Bayangkan leluhur kita itu ya sangat toleransi terhadap agama lain ya. Sementara kita menganut agama dari luar gitu ya, agama impor gitu ya. Jadi tanpa kita sadari kita durhaka tahu guys sama leluhur kita. Kalau tidak ada leluhur kita, kita tidak akan ada kan. Harusnya kita berterima kasih, bukan malah memusrik-musrikan leluhur kita, bukan malah ngata-ngatain mereka masuk neraka. Ya kan? Sementara neraka dan surga juga belum pasti. Ini ada datanya guys. Jadi jangan pikir saya itu ngarang gitu ya. Menurut saintifis ya bernama Kark, dia mengatakan surga dan neraka itu belum pasti karena tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Bukan berarti saya mengatakan surga itu tidak ada. Ya, saya nggak ngajak yang nonton video untuk tidak percaya dengan surga. Jadi, kalaupun agama lokal itu tidak percaya dengan surga, ya karena mereka sudah memikirkan bahwa surga itu tidak dibuktikan secara ilmiah, nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, itu tanpa kita sadar ya. Jadi, kalau misalnya kita ngata-ngatain nenek moyang kita itu masuk neraka, ya ngata-ngatain nenek moyang kita itu musyrik, ya
Ngata-ngatain nenek moyang kita itu murtad dan sebagainya. Wong surga dan neraka juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, menurut data ya, menurut sumber ya. Jadi kita bicara dari sudut pandang ilmiah ya, bukan dari sudut pandang agama ya. Saya tidak bahas masalahnya dari sudut pandang agama. Ini dari sudut pandang ilmiah. Saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya, tapi ya pada faktanya seperti itu ya. Persia hancur atau Iran hancur itu karena apa? Karena mereka tidak setia dengan agama leluhur mereka, agama Zoroaster mereka tinggalkan gitu ya. Agama mirip-mirip seperti Konoha gitu ya. Kenapa Konoha sekarang ini nggak maju-maju? Apa alasannya? Karena kita meninggalkan agama daripada leluhur kita gitu ya. Bukan berarti saya ngajak yang nonton video untuk pindah ke agama leluhur ya. Bukan seperti itu contohnya guys ya. Ya konsepnya nggak seperti itu. Jadi artinya gini, kita boleh beragama dari luar, tapi kita jangan meninggalkan filosofi. Ya, ini sangat penting. Filosofi, filosofi apa itu? Filosofi berbudi pekerti luhur. Ya, berbudi pekerti luhur itu artinya kita harus introspeksi diri, ya, tidak ngata-ngatain negara lain sesat, ya, tidak ngata-ngatain yang beda agama dengan kita masuk neraka. Ya, itu jahat itu namanya, guys. Kita ngata-ngatain leluhur kita masuk neraka. Ya, jangan seperti itu, guys. Ya, kalau boleh jujur, nenek moyang kita dulu makan babi, guys. Di diri kita ini ada daging babi, ya. Maksudnya, dalam DNA kita tuh ada darah babi, gitu. Kan dulu kita sering makan babi. Dulu kita tuh kan makan babi tuh zaman dulu, ya. Ini menurut data, guys. Lagi-lagi kita bicara by data, by fakta. Ya, jadi kalau misalnya ada warga Konoha yang mengatakan, oh, babi itu nggak boleh dimakan, oh, nenek moyang kita dulu makan babi. Ya. Jadi, jangan seperti itu, guys. Ya, kita tuh nggak boleh tercabut dari akar kita gitu ya. Kalau kita tercabut dari akar kita atau budaya kita, dari filosofi leluhur kita, kita akan berakhir seperti Iran gitu, negara gagal. Iran kan gagal kan. Kalau misalnya mengatakan, oh Iran tuh nggak gagal, sekarang masih bertahan. Ya burung juga bertahan guys ya. Burung saya juga bertahan gitu ya. Ada burung saya itu di rumah. Burung yang ada di sangkar maksudnya. Jangan ngomong ini dulu ya. Jangan mikir yang lain-lain gitu. Kalau bicara bertahan, burung juga bertahan kok ya. Kita tuh kalau bisa jangan cuma bertahan gitu. Negara maju. Apakah Iran negara maju? Enggak. Menurut data, setengah daripada penduduk Iran itu adalah negara miskin. Maksudnya masyarakat miskin gitu ya. Kalau Iran itu negara maju, nggak mungkin ya, Iran kehilangan pemimpin ya, gitu ya. Bisa diserang oleh Amerika. Ya, Amerika tuh jauh banget ya. Tapi bisa menyerang Iran. Ya. Kemudian Israel juga seperti itu. Bisa menyerang Iran. Itu jauh banget guys, tanpa kita sadari ya. Berapa ribu kilometer ya. Tapi pemimpin daripada Iran itu keok. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka negara gagal gitu ya. Mereka gagal melindungi pemimpin mereka. Ya, Iran kan nggak masuk 10 besar negara paling maju di dunia. Nggak ada kan. Kalau misalnya mengatakan negara Iran itu maju, mana datanya? Kita bicara by data gitu. Ya, sumbernya dari mana gitu. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.